wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh-soleha? Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebelum belajar, anak soleh-soleha, jangan lupa baca doa belajar dulu ya. Hari ini kita akan belajar subtema 2, kerukunan dalam keberagaman. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada pelajaran sebelumnya? Gagasan pokok adalah ide atau inti utama dari suatu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah serangkaian kalimat yang menjelaskan tentang gagasan pokok. Lalu, bagaimanakah cara mencari gagasan pokok? Gagasan pokok terletak di kalimat utama di setiap paragraf. Kalimat utama biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Pernah menonton animasi Upin Ipin bermain telepon kaleng? Bagaimana Upin bisa mendengar suara Ipin? Manusia bisa mendengar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sepasang telinga. Selain sebagai alat untuk mendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi antara 20 hingga 20.000 Hz. Kemampuan mendengar setiap orang berbeda-beda, dipengaruhi oleh faktor usia dan kesehatan telinga. Perayaan hari-hari besar keagamaan di Indonesia. Keragaman yang dimiliki oleh Indonesia salah satunya adalah keragaman agama. Ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki hari besar masing-masing. Berikut ini perayaan hari-hari besar keagamaan yang ada di Indonesia. Idul Fitri. Idul Fitri merupakan hari besar keagamaan yang dirayakan umat Islam. Idul Fitri dirayakan setiap tanggal 1 Syawal pada penanggalan Hijriah. Sebelum merayakan Idul Fitri, umat Islam melaksanakan ibadah puasa selama sebulan. Pada saat hari raya Idul Fitri, umat Islam mengunjungi sanak saudaranya untuk berkumpul. Natal. Natal merupakan hari besar agama umat Kristen dan Katolik yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Natal merupakan hari peringatan kelahiran Yesus, sehingga Natal dimaknai sebagai perayaan yang penuh sukacita. Nyepi. Nyepi merupakan hari besar umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka. Perayaan Nyepi didasarkan pada penanggalan Saka. Setiap perayaan Nyepi, umat Hindu berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun selain berdoa dan introspeksi diri. Waisak. Waisak merupakan hari besar agama Buddha. Perayaan Waisak di Indonesia biasanya dipusatkan di kompleks Candi Borobudur. Tahun Baru Imlek. Tahun Baru Imlek merupakan hari besar bagi umat Konghucu. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai di hari pertama pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Pada perayaan tersebut terdapat tradisi pembagian angpau setelah sembahyang di kelenteng. Indonesia memiliki banyak perbedaan seperti suku yang berbeda, budaya yang beraneka ragam, dan juga banyaknya agama. Jadi, ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama pastinya memiliki perbedaan perayaan hari raya maupun tempat ibadah. Namun, perbedaan yang tersebut tidak perlu dijadikan penghalang untuk bekerja sama. Malah seharusnya perbedaan bisa kita jadikan sebagai modal persatuan dan kesatuan dengan menumbuhkan sikap toleransi.
Sikap toleransi adalah sikap mau menghargai, menghormati, dan bekerja sama dalam keberagaman yang dilakukan secara ikhlas. Indonesia merupakan negeri yang kaya. Salah satu kekayaan Indonesia adalah beragamnya jenis makanan tradisional. Setiap provinsi di Indonesia memiliki makanan khas daerah. Bahkan dalam satu provinsi ada puluhan makanan khas daerah. Berikut beberapa contoh makanan khas daerah beserta provinsi asalnya. Selain makanan khas daerah, salah satu bentuk keberagaman budaya Indonesia juga adalah rumah adat. Hampir setiap rumah di Indonesia memiliki rumah adat yang khas. Berikut beberapa contoh rumah adat yang ada di provinsi di Indonesia. Itulah beberapa contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Anak-anak, tahukah kamu setiap daerah di Indonesia memiliki juga tarian kreasi daerah? Semua tarian kreasi daerah merupakan hasil karya bangsa Indonesia. Tarian kreasi daerah merupakan budaya yang memperkaya Indonesia. Tarian kreasi daerah biasanya ditampilkan dengan iringan lagu daerahnya. Sebagai contoh, tari Gemu Famire atau Maumere diiringi lagu Gemu Famire. Tari Sajojo diiringi lagu Sajojo. Dan tari Poco-Poco diiringi lagu Poco-Poco. Tarian tersebut disajikan secara kelompok. Dalam penyajian tari kelompok, sangat dibutuhkan kerjasama dari para penari agar tarian bisa serasi dan kompak. Tanpa adanya kerjasama yang baik dari para penari, tidak akan tercipta keserasian dan kekompakan gerak tari tersebut. Nah, anak-anak, tidak hanya gerak tari saja yang butuh keserasian dan kekompakan ya. Dalam kehidupan beragam seperti masyarakat Indonesia, kita sangat membutuhkan keserasian dan kekompakan agar persatuan dan kesatuan bangsa kita tetap terjaga. Jadi, kesimpulannya, Indonesia kita ini terdiri dari beraneka ragam suku, baik dari bahasa, pakaian adat, rumah adat, makanan tradisional, dan kesenian daerah. Perbedaan pada setiap daerah tersebut merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita syukuri. Cara mensyukuri perbedaan tersebut dengan menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati, menciptakan kerukunan, dan tolong-menolong sesama warga Indonesia. Anak-anak, mulai sekarang kamu harus membiasakan diri menerima perbedaan tersebut dimanapun kamu berada ya. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kita untuk pekan ini ya. Selamat belajar dan jangan lupa selalu membantu orang tua di rumah ya. Dan jangan lupa juga selalu mengerjakan sholat 5 waktu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.